Bab 206. Saat ini, keduanya sangat lelah, dan mereka bersandar di bebatuan dan memejamkan mata untuk mengistirahatkan pikiran. Ling Huchong segera tertidur. Dalam tidurnya, Ying Ying tiba-tiba melihat 3 kodok panggang di tangannya, dan bertanya, "Apakah kamu melupakanku?" Ling Huchong berkata dengan lantang, "Tidak, tidak. Kemana kamu pergi?" "Pergi." Melihat bayangan Ying Ying menghilang tiba-tiba, dia buru-buru berteriak, "Jangan pergi. Banyak yang harus kukatakan padamu." Melihat pedang, senjata, pedang dan tombak datang satu demi satu, dia berteriak dan bangun. Xiang Wentian tersenyum dan berkata, "Apakah kamu bermimpi tentang kekasihmu? Apakah kamu ingin banyak bicara?" Ling Huchong tersipu, dan dia tidak tahu apa yang dia katakan dalam tidurnya. Xiang Wentian berkata, "Kakak, jika kamu ingin melihat kekasihmu, kamu hanya bisa menemuinya setelah lukamu sembuh dan sembuh." Ling Huchong berkata dengan sedih, Aku tidak punya kekasih, lukaku tidak bisa disembuhkan." "Ya," Xiang Wentian berkata, "aku berhutang nyawa padamu. Meskipun aku saudaraku, aku selalu merasa tidak nyaman, jadi aku harus membayarmu kembali. Aku akan membawamu ke suatu tempat, dan aku pasti akan menyembuhkan lukamu." Ling Huchong meskipun dia mengesampingkan hidup dan mati sejak awal, bagaimanapun juga itu karena ketidakberdayaan, jadi dia tidak punya pilihan selain menghadapinya dengan acuh tak acuh, dan mendengar Xiang Wentian berkata bahwa lukanya bisa jadi sembuh. Jika pernyataan ini berasal dari orang lain, dia mungkin tidak mempercayainya, tetapi Xiang Wentian benar-benar luar biasa. Kemampuan dan seni bela dirinya sangat tinggi sehingga dia belum pernah melihatnya dalam hidupnya kecuali Taisi paman Feng Qingyang, dan tuannya Yue. Kemampuan Bukun pasti lebih rendah. Kalimatnya yang diremehkan begitu penting sehingga tak terlukiskan. Seketika, gelora kegembiraan meluap di hatinya, dan dia berkata, Aku. Setelah mengucapkan 2 kata dari, aku tidak bisa melanjutkan. Pada saat ini, bulan yang dingin bersinar dari mulut lembah, membersihkan langit, meskipun lembah masih suram, tetapi di mata Ling Huchong, itu seperti sinar matahari. Xiang Wentian berkata, "Ayo kita pergi menemui seseorang. Orang ini memiliki temperamen yang sangat aneh, jadi kita tidak bisa memberitahu dia terlebih dahulu. Saudaraku, jika kamu mempercayaiku, aku akan mengatur semuanya." Ling Huchong berkata, "Kalau begitu apa yang tidak bisa dipercaya mencoba untuk menyembuhkan luka saya? Ini adalah kuda mati merawat kuda hidup sebagai dokter. Tidak ada harapan sama sekali. Alhamdulillah untuk penyembuhan yang baik. Itu adalah kejutan, dan itu adalah masalah tentu saja jika tidak bisa disembuhkan." Xiang Wentian tersenyum sedikit, dan berkata, "Saudaraku, kamu dan aku adalah sama dalam hidup dan mati, dan tidak ada yang harus disembunyikan darimu. Tetapi kamu tidak boleh mengungkapkan mekanismenya sebelumnya, dan aku akan memberitahumu dengan jelas setelahnya." Ling Huchong berkata, "Saudara jangan khawatir, saya akan melakukan apapun yang Anda katakan." Xiang Wentian berkata, "Saudaraku, saya adalah utusan yang tepat dari Sekte Dewa Bulan Matahari, dan di mata Anda orang-orang ortodoks, tindakan kami adalah aneh dan jahat yang tak terhindarkan. Kamu jahat, saudaraku ingin kamu melakukan sesuatu. Jika kamu berhasil, akan sangat bermanfaat untuk menyembuhkan lukamu. Tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya, saudara laki-laki saya juga menggunakan kamu dalam masalah ini, dan saya akan melakukannya salah kamu menderita." Ling Huchong dia menepuk dadanya sendiri dan berkata, "Karena kamu dan aku telah menikah dengan Jinlan, hidupku adalah milikmu. Apa gunanya menderita sedikit? Menjadi seorang pria setia, bisakah kamu masih menawar dan mengatakan baik atau buruk?" Xiang Wentian sangat senang, berkata, "Kalau begitu kita tidak perlu mengucapkan terima kasih." Ling Huchong berkata, "Tentu saja. Hanya ketika dia diasuh oleh adik laki-lakinya. Sampai sekarang, apakah dia menghargai kemurahan hati dan kebenaran di dunia, yang disebut persahabatan yang menyelamatkan jiwa, cita rasa sebenarnya dari memberikan hidup seseorang kepada seorang teman?" Nyatanya, pengalaman hidup Yu Xiang Wentian, masa lalu, dan orang-orang tahu sangat sedikit, jauh lebih sedikit dari Si Daisy, Gao Genming dan junior lainnya. Xiang Wentian menjulurkan lidahnya dan menjilat bibirnya, dan berkata, "Kemana perginya kaki kuda itu? Sialan, aku membunuh begitu banyak bajingan, tetapi tidak satupun dari mereka terlihat di lembah." Ling Huchong melihat ekspresinya, mengetahui hal itu dia ingin mencari mayat untuk dimakan. Dia ngeri, tidak berani berkata lebih banyak, menutup matanya dan tertidur.
Di pagi hari kedua, Xiang Wentian berkata, "Saudaraku, tidak ada apa-apa di sini kecuali rumput dan lumut. Mari kita pergi ke sini dan mencari mayat untuk dimakan." Tapi mereka yang jatuh di lembah ini semuanya sudah tua dan tangguh, sepertinya nafsu makanmu tidak baik. Ling Hu Chong buru-buru berkata, "Aku sama sekali tidak nafsu makan." Xiang Wentian tersenyum dan berkata, "Kita harus mencari jalan keluar. Aku akan mengubah penampilanmu dulu. Pergi ke dasar lembah dan ambil sedikit lumpur, oleskan di wajahnya, lalu raih dan gosok dagumu untuk beberapa saat. Kekuatan ilahi ada di mana-mana." Janggut panjang dilepas, dan kemudian mengusap kepalanya sebentar, uban di kepalanya benar-benar hilang, dan dia menjadi kepala botak yang halus dan mulus. Ketika Ling Hu Chong melihat penampilannya yang benar-benar berbeda dalam sekejap, dia lucu sekaligus dikagumi. Xiang Wentian pergi untuk mengambil lumpur lagi, memperbesar hidungnya, dan memoleskannya ke pipinya yang bengkak. Pada saat ini, bahkan jika dia melihat lebih dekat dari sisi yang berlawanan, tidak mudah untuk mengidentifikasinya. Xiang Wentian berjalan di depannya mencari jalan. Dia melipat tangannya di lengan bajunya, menutupi rantai besi di pergelangan tangannya. Selama dia tidak bergerak, tidak ada yang akan mengenali bahwa pria botak dan gendut ini adalah Xiang Wentian yang sehat dan tampan. Keduanya berjalan mondar-mandir di lembah, dan pada siang hari, mereka melihat tanaman persik di lembah. Persik masih hijau, dan rasanya asam, tetapi mereka berdua tidak mempedulikannya, jadi mereka memilih itu dan makan lengkap. Setelah istirahat lebih dari 1 jam, kami melanjutkan perjalanan lagi. Saat senja, Xiang Wentian akhirnya menemukan arah untuk meninggalkan lembah, tetapi dia harus mendaki tebing setinggi ratusan kaki. Ia menggendong Ling Hu Chong di punggungnya dan melompat. Memanjat tebing, melihat jalan kecil berkelok-kelok di antara rerumputan panjang, meskipun pemandangannya sunyi, selalu mengarah ke tanah putus asa di mana bahkan jejak burung dan binatang pun tidak terlihat. Keduanya menghela nafas panjang. Pagi-pagi keesokan harinya, mereka berdua menuju ke timur dan sampai di sebuah kota besar. Xiang Wentian mengeluarkan sehelai daun emas dari dadanya, dan meminta Ling Hu Chong pergi ke toko perak untuk menukarnya dengan perak, lalu tinggal di toko untuk malam. Xiang Wentian memesan perjamuan, dan memerintahkan pelayan di toko untuk membawa kendi besar anggur, dan Ling Hu Chong meminum setengah kendi, tanpa makan. Satu tertidur di mejanya, dan yang lainnya mabuk di tempat tidur. Baru pada hari berikutnya matahari merah memenuhi jendela sehingga mereka bangun satu demi satu. Keduanya tersenyum satu sama lain, mengingat pertarungan sengit di gazebo dan di balok batu kemarin lusa, itu seperti seumur hidup yang lalu. Xiang Wentian berkata, "Saudaraku, tunggu di sini sebentar, aku akan keluar sebentar. Butuh lebih dari 1 jam untuk pergi." Ling Hu Chong mencemaskan dirinya sendiri, takut bertemu musuh, tapi dia melihat bahwa dia kembali dengan banyak tas di tangannya, dan rantai besi di antara pergelangan tangannya telah hilang, mungkin pandai besi memotongnya. Xiang Wentian membuka bungkusan itu, yang semuanya adalah pakaian mewah, dan berkata, "Kita berdua akan berpura-pura menjadi pengusaha kaya, semakin kaya semakin baik." Pada saat itu, Ling Hu Chong dan Ling Hu Chong memiliki tampilan baru luar dalam. Saat meninggalkan toko, pelayan membawa 2 kuda tinggi dengan pelana dan tali kekang yang cerah, dan mereka juga dibeli oleh Xiang Wentian. Keduanya menunggang kuda, menuju ke timur perlahan. Setelah berjalan selama 2 hari, Ling Hu Chong merasa lelah, jadi Xiang Wentian menyewa gerobak untuknya, dan ketika dia sampai di tepi kanal, dia meninggalkan gerobak itu dan naik perahu, dan menuju ke selatan. Sepanjang jalan, Xiang Wentian menghabiskan uang seperti air mengalir, dan daun emas di sekelilingnya sepertinya tidak pernah habis. Setelah menyeberangi sungai Yangtze, toko-toko di kedua sisi kanal ramai, dan pakaian yang dibeli Xiang Wentian menjadi semakin mewah. Di perahu untuk hari yang panjang, Xiang Wentian berbicara tentang anekdot dan anekdot di Jianghu. Ling Hu Chong belum pernah mendengar banyak hal, dan dia mendengarnya dengan penuh minat. Tapi ketika datang ke kultus iblis di Heimuya, Xiang Wentian tidak pernah menyebutkannya, dan Ling Hu Chong juga tidak bertanya. Hari ini akan tiba di Hangzhou. Xiang Wentian dengan sengaja mendandani Ling Hu Chong dan dirinya sendiri di perahu, memotong sebagian rambut Ling Hu Chong, lalu memotong pendek menjadi kumis, dan menempelkannya di bibir atas Ling Hu Chong. Setelah semua persiapan selesai, dia meninggalkan perahu dan mendarat, membeli 2 kuda, dan berkendara ke kota Hangzhou. Hangzhou disebut Linan pada zaman kuno, dan dibangun sebagai ibu kota di dinasti Song Selatan, selalu menjadi tempat yang baik untuk dikunjungi. Memasuki kota,
Pejalan kaki berdiri bahu-membahu di sepanjang jalan, bernyanyi dan bernyanyi di mana-mana. Ling Hu Chong mengikuti Xiang Wentian ke tepi danau barat, tetapi melihat ombak biru seperti cermin, pohon willow yang menangis menyapu air, keindahan pemandangannya seperti negeri dongeng. Bab 207. Ling Hu Chong berkata, saya sering mendengar orang berkata, ada surga di atas, dan Suzhou dan Hangzhou di bawah. Saya belum pernah ke Suzhou, jadi saya tidak tahu mengapa. Saya melihat danau barat hari ini. Reputasi surga memang pantas. Kuda itu datang ke suatu tempat, bersandar di bukit, dipisahkan dari danau di luar oleh tanggul yang panjang, bahkan lebih sunyi. Keduanya turun dari kudanya, mengikat tunggangan mereka ke pohon willow di tepi danau, dan naik ke tangga batu di dekat gunung. Xiang Wentian sepertinya telah sampai di tempat lama, dan jalannya sangat familiar. Setelah berputar beberapa belokan, ada pohon plum di mana-mana, dengan batang tua miring dan dahan serta dedaunan yang lebat. Bayangkan hari ketika bunga plum mekar penuh di awal musim semi, dan salju yang harum seperti laut, dan Anda pasti akan dapat menikmatinya tanpa henti. Lewati hutan plum besar, berjalan di jalan batu biru, dan tiba di halaman besar dengan gerbang merah dan dinding putih. Saat Anda berjalan lebih dekat, Anda dapat melihat dua karakter besar, Mei Zhuang, tertulis di gerbang, dan 4 karakter, judul Yu Yunwen, ditandatangani di sebelahnya. Ling Hu Chong tidak banyak membaca, jadi dia tidak tahu bahwa Yu Yunwen adalah pahlawan besar yang memecahkan emas di dinasti Song Selatan, tetapi dia merasa bahwa beberapa kata ini elegan dan heroik. Xiang Wentian berjalan ke depan, meraih cincin kuningan besar yang dipoles di pintu, berbalik dan berkata dengan suara rendah, semuanya sesuai dengan pengaturan saya. Saudaraku, masalah ini pasti akan mengancam jiwa. Saya telah menganiaya Anda selama beberapa hari. Ling Hu Chong mengangguk, dan berkata, mungkin. Dia berpikir, Mei Zhuang ini jelas merupakan kediaman keluarga kaya di kota Hangzhou. Mungkinkah seorang dokter terkenal tinggal di dunia? Hidup, jangan khawatir, metode penyembuhan ini akan membuat saya sangat menyakitkan dan berbahaya. Saya melihat Xiang Wentian mengetuk cincin tembaga 4 kali, berhenti sekali, mengetuk 2 kali, berhenti sekali, mengetuk 5 kali merobohkan, berhenti lagi, mengetuk 3 kali lagi, lalu letakkan cincin tembaga, dan mundur ke samping. Setelah beberapa saat, pintu terbuka perlahan, dan 2 lelaki tua berpakaian keluarga berjalan berdampingan. Ling Hu Chong sedikit terkejut, mata kedua orang ini berbinar, langkah mereka mantap, jelas ilmu bela diri mereka tidak rendah, tapi bagaimana bisa mereka melakukan pelayan rendahan di sini? Pria di sebelah kiri membungkuk dan berkata, apa yang kalian berdua lakukan ketika kalian datang ke desa kami? Xiang Wentian berkata, para murid sekolah Songshan dan sekolah Huasan memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada 4 senior dari 4 teman di selatan sungai Yangtze. Pria itu berkata, tuanku, saya tidak ingin melihat pelanggan. Saat dia berbicara, dia hendak menutup pintu. Xiang Wentian mengeluarkan sesuatu dari dadanya dan membukanya. Ling Hu Chong terkejut lagi, dia melihat benda di tangannya bersinar terang. Itu adalah panji dengan 5 warna, bertatahkan mutiara dan batu permata. Ling Hu Chong tahu bahwa itu adalah 5 panji suci dari pemimpin kiri sekolah Songshan. Kemanapun bendera komando pergi, seolah-olah pemimpin kiri telah datang sendiri, dan murid-murid dari sekte 5 pedang suci akan mematuhi perintah dari pembawa panji. Ling Hu Chong samar-samar merasa ada yang tidak beres, dan menduga bahwa bendera Xiang Wentian pasti berasal dari sumber yang salah, mungkin dirampas dengan membunuh orang penting di sekte Songshan, dan dia berpikir bahwa sekte ortodoks akan memburunya, jadi mungkin itu dikibarkan karena bendera ini. Dia mengklaim dia adalah murid sekolah Songshan. Rencana apa yang dia buat? Saya berjanji untuk mendengarkan pengaturannya, jadi saya tidak punya pilihan selain menunggu dan melihat apa yang terjadi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ketika kedua anggota keluarga melihat bendera ini, ekspresi mereka sedikit berubah, dan mereka berkata serempak, bendera pemimpin kiri sekolah Songshan. Jika tidak ada kontak, bahkan jika penguasa Zuo dari Songshan datang sendiri, tuanku mungkin tidak, belum tentu, hehe. Kata-kata berikut tidak berlanjut, tetapi artinya sangat jelas, bahkan jika Tuan Zuo datang sendiri, tuanku mungkin juga tidak bertemu dengannya. Songshan lagi pula, pemimpin Pai Zuo memiliki kedudukan dan prestise yang tinggi, dan orang ini tidak ingin mengucapkan kata-kata yang menghina, tetapi dia jelas percaya bahwa status 4 sahabat di selatan sungai Yangtze jauh lebih tinggi dari pemimpin Zuo.
Ling Hu Chong berpikir dalam hati, orang macam apa, 4 sahabat dari selatan sungai Yangtze ini. Jika mereka benar-benar memiliki latar belakang yang begitu besar dalam seni bela diri, mengapa mereka tidak pernah mendengar nama mereka disebutkan oleh guru mereka atau istri? Orang-orang berbicara tentang master senior dalam seni bela diri kontemporer, tetapi mereka belum pernah mendengar ada yang menyebut kata-kata 4 teman di selatan sungai Yangtze. Xiang Wentian tersenyum sedikit, meletakkan bendera perintah di tangannya, dan berkata, perintah keponakanku Zuo, bendera itu hanya digunakan untuk menggertak orang. Orang seperti apa 4 senior di Jiangnan, mereka tidak akan pernah menganggap serius Ling Qi ini. Ling Hu Chong berkata dalam hatinya, maksudmu, keponakan Zuo, berpura-pura menjadi pemimpin aliansi kiri Paman Si, semakin sulit. Xiang Wentian melanjutkan, hanya saja saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk bertemu dengan 4 senior di Jiangnan, jadi saya mengambil bendera komando ini keluar sebagai tanda. Kedua anggota keluarga itu berkata, oh. Dia mengeluarkan suara, dan wajahnya melembut ketika dia mendengar bahwa status keempat sahabat di selatan sungai yang dinaikkan sangat tinggi dalam kata-katanya. Seseorang berkata, yang mulia adalah paman dari pemimpin aliansi Zuo. Xiang Wentian tersenyum lagi dan berkata, tepat. Saya adalah pion yang tidak dikenal dalam seni bela diri, dan kalian berdua tidak saling mengenal. Saya pikir saudara Ding berada di pegunungan Kilian di masa lalu menebas 4 tiran, mengalahkan 2 pahlawan dengan 1 pedang, saudara Si menyelamatkan seorang yatim piatu di Hengjiang, Hubei, dan membunuh 13 pemimpin besar Qinglong Gang dengan gosip emas ungu pisau. 2 orang yang didandani oleh keluarga, 1 bernama Ding Jian dan yang lainnya bernama Si Lingwei. Sebelum kembali ke Meizuang, mereka adalah 2 karakter setengah benar dan setengah jahat yang sangat licik di dunia. Dia memiliki temperamen yang sama dengan mereka berdua, dan setelah melakukan sesuatu, dia jarang meninggalkan nama, jadi meskipun seni bela dirinya tinggi, namanya jarang diketahui. 2 hal yang dikatakan Xiang Wentian adalah mahakarya dalam hidup mereka. Pertama, lawannya sangat kuat, dan mereka berdua kalah jumlah, dan mereka menang dengan bersih. Kedua hal ini karena satu sama lain, dan apa yang mereka berdua lakukan adalah perbuatan baik satria, mengetahuinya secara tidak sengaja, mereka akan diam-diam bahagia. Setelah mendengar apa yang dikatakan Xiang Wentian, kedua Ding Si tidak bisa menahan senyum. Ding Jian sedikit tersenyum dan berkata, ini masalah sepele, mengapa mengkhawatirkannya? Yang mulia memiliki banyak pengetahuan. Xiang Wentian berkata, ada banyak orang dalam seni bela diri yang mencari ketenaran dan ketenaran, tetapi sangat jarang menemukan orang mulia yang memiliki bakat nyata dan pembelajaran praktis, dan yang telah melakukan hal-hal hebat. Tetapi tidak mau mempublikasikannya. Nama kakak Ding dari, pedang listrik 1 kata, dan, Dewa 5 Jalan, kakak Si Jiu, sudah lama saya kagumi. Keponakan Zuo menyebutkan bahwa dia perlu meminta nasihat dari 4 sahabat Jiangnan. Saya telah tinggal di pengasingan untuk waktu yang lama, dan saya berpikir bahwa 4 sahabat Jiangnan mungkin tidak dapat melihatnya. Tetapi jika saya dapat melihat pedang listrik 1 karakter, dan Dewa 5 arah, itu adalah hal yang berharga. Perjalanan, jadi atasan setuju untuk datang ke Hangzhou untuk berkunjung. Keponakan Zuo berkata, jika dia datang sendiri, saya khawatir 4 senior tidak akan menerimanya, karena dia dalam beberapa tahun terakhir, dia terlalu pamer di Jianghu. Takut seniornya akan memandang rendah dia, tapi aku tidak keluar dan berjalan-jalan, mungkin dia tidak akan terlalu menyebalkan. Haha, Ding Si dan keduanya mendengarkan dia, memuji keempat teman Jiangnan, dan sangat keduanya dari mereka sangat senang untuk mendukung mereka berdua, dan tertawa beberapa kali bersamanya, melihat bahwa meskipun pria gendut botak ini berpakaian mahal dan memiliki wajah yang mengerikan, dia berbicara dan berperilaku cukup baik. Dia memang bukan orang biasa, karena dia seorang kiri sebagai paman Tuan Leng Chan. Seni bela dirinya tidak boleh rendah, dan dia memiliki sedikit lebih banyak rasa hormat di hatinya. Si Lingwei telah memutuskan untuk memberikan laporan atas namanya, jadi dia menoleh ke Ling Hu Chong dan berkata, apakah ini anggota dari sekolah Huasan? Xiang Wentian bergegas untuk mengatakan, saudara Feng ini adalah kepala sekolah Huasan saat ini, Yue Bukun. Pamannya, mendengar omong kosongnya, Ling Hu Chong sudah menduga bahwa dia akan mengarang nama dan identitas untuk dirinya sendiri, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan mengatakan bahwa dia adalah paman dari tuannya. Meskipun Ling Hu Chong tidak memperdulikan semuanya, namun jika ia berpura-pura menjadi sesepuh dari gurunya,
Ia merasa gelisah dan gemetaran, untungnya wajahnya diolesi bedak kuning tebal, dan ia tidak menunjukkan apapun, terkejut. Bab 208, Ding Jian dan Si Lingwei saling berpandangan, merasa curiga, walaupun umur sebenarnya pria ini tidak bisa diketahui. Meskipun dia berkumis, sepertinya dia mungkin tidak lebih dari 40 tahun, bagaimana dia bisa menjadi paman Yue Bukun, meskipun Xiang Wentian telah membuat Ling Huchong terlihat sangat tua, sulit untuk menjadikannya orang tua. Jika dia memaksakan penyamaran, itu pasti akan menunjukkan kakinya, maka dia segera berkata, adik Feng ini lebih muda dari Yue Bukun, dia adalah beberapa tahun, tetapi dia adalah sepupu saudara laki-laki Feng Qingyang Feng, dan dia juga satu-satunya pewaris ilmu pedang unik saudara Feng. Inti dari ilmu pedang, hanya sedikit orang di sekolah Huasan yang bisa menandingi. Ling Huchong terkejut lagi, bagaimana kakak Xiang tahu bahwa aku adalah keturunan dari Grandmaster Feng? Kemudian dia menyadari, pedang-pedang paman Feng Tai sangat bagus, dia pasti telah mengejutkan dunia saat itu. Kakak Xiang sangat berpengetahuan, melihat keterampilan pedangku setelah itu, aku bisa mengetahuinya. Master Fang Seng bisa melihatnya, dan saudara Xiang juga bisa melihatnya. Petik 2, Ding Jian berkata, dia adalah pengguna pedang terkenal, dan mendengar bahwa Ling Huchong adalah mahir dalam ilmu pedang, dia tidak bisa menahan rasa gatal. Tetapi melihat wajah bengkak pria ini dan penampilan yang buruk, dia benar-benar tidak terlihat seperti orang yang ahli dalam ilmu pedang. Jadi dia bertanya, saya tidak tahu bagaimana menelepon kalian berdua nama. Xiang Wentian berkata, nama keluarga saya Tong, dan nama saya Tong Hua. Jin, saudara Feng ini, namanya Sang Er Xiazong. Petik 2, baik Ding Si dan Ding Si menangkupkan tangan mereka bersama dan berkata, aku sudah lama mengagumimu. Aku sudah lama mengagumimu. Xiang Wentian diam-diam tertawa. Hua Jin, artinya mengubah tembaga menjadi emas, yang tentu saja palsu, kata Erzong, adalah pecahan dari kata Chong. Tidak ada dua orang seperti itu di dunia seni bela diri, mereka berdua benar-benar mengatakan, aku sudah lama mengagumimu, aku sudah lama mengagumimu. Belum lagi, panjang. Ding Jian berkata, kalian berdua, silakan pergi ke aula dan minum teh. Tetap di bawah dan laporkan kepada saya. Sulit untuk mengatakan apakah Anda melihat atau tidak. Saudara Ruo, keempat senior tidak akan menghormati saudara kedua Ding Si. Ding Jian tersenyum sedikit dan melangkah ke samping. Xiang Wentian segera melangkah masuk, diikuti Ling Huchong. Berjalan melalui halaman yang luas, ada pohon plum tua yang ditanam di sisi kiri dan kanan halaman, cabang-cabangnya seperti besi, dan sangat kuat. Ketika mereka datang ke aula, Si Lingwei mengundang mereka berdua untuk duduk, dan dia berdiri dan menemani satu sama lain, sementara Ding Jian masuk untuk melapor. Melihat Si Lingwei berdiri, Xiang Wentian tidak menghormatinya, tetapi sebagai pelayan di Meizuang, dia tidak dapat mengundangnya untuk duduk juga, dan berkata, Kakak Feng, lihatlah lukisan ini, meskipun hanya dengan beberapa sapuan saja, momentumnya benar-benar luar biasa. Sambil berbicara, dia berdiri dan berjalan ke aula tengah besar yang tergantung di aula. Ling Huchong telah bersamanya selama beberapa hari, dan dia tahu bahwa meskipun dia sangat pintar dan cerdas, dia tidak pandai menulis, tinta, kaligrafi dan melukis. Pada saat ini dia tiba-tiba memuji lukisan itu, yang jelas memiliki hal lain, maksudnya, dia langsung merespon dan berjalan ke lukisan itu. Melihat lukisan itu adalah punggung peri, tintanya menetes, dan sapuan kuasnya sangat kuat. Ling Huchong tidak tahu cara melukis, tetapi dia tahu bahwa itu memang sebuah mahakarya. Dia juga melihat tulisan di lukisan itu adalah, dan King Sheng mabuk dan memercikkan tinta. Ketat, satu pukulan, seperti tikaman pedang panjang. Ling Huchong melihatnya sebentar, dan berkata, Saudara Tong, saya sangat menyukai karakter mabuk. Ketika saya melihat karakter mabuk pada lukisan itu, karakter di dalam lukisan itu. Dia melihat horoskop karakter, sapuan kuas, serta gerak tubuh yang abadi dalam lukisan itu, mau tidak mau memikirkan ilmu pedang yang terukir di dinding batu gua di belakang tebing Siguo. Sebelum Xiang Wentian bisa menjawab, Si Lingwei berkata di belakang mereka berdua, Tuan Feng ini memang ahli ilmu pedang. Dan King Sheng, pemilik keempat keluargaku, mengatakan bahwa dia menggambar lukisan ini setelah dia mabuk hari itu, dan secara tidak sengaja menguasai ilmu pedang. Disimpan di dalam, itu adalah karya paling membanggakan dalam hidupnya, dan dia tidak dapat menggambarnya lagi setelah dia bangun. Tuan Feng benar-benar dapat melihat arti pedang dari lukisan itu,
dan keempat tuan itu pasti diperkenalkan sebagai orang kepercayaan. Saya akan masuk dan memberitahu. Dia dengan senang hati masuk. Xiang Wentian terbatuk dan berkata, "Kakak Feng, jadi kamu tahu kaligrafi dan lukisan?" Ling Hu Chong berkata, "Aku tidak mengerti apa-apa." Tiba-tiba, seseorang di luar pintu berteriak, dia melihat teknik pedang dari lukisanku. Penglihatan pria ini luar biasa. Di tengah teriakan, seseorang masuk, jenggot sepanjang perut, memegang gelas anggur di tangan kiri, dan wajahnya penuh mabuk. Si Ling Wei mengikuti di belakang dan berkata, keduanya adalah Tong Ye sekolah Songshan dan Feng Ye sekolah Huasan. Ini dan Qing Sheng, pemilik keempat Mei Zuang. Pemilik keempat, Feng Ye ini melihat percikan tinta dari pemilik adapun sapuan kuas. Saya katakan bahwa itu berisi satu set ilmu pedang yang luar biasa. Dan Qing Sheng, pemilik empat desa, memandang Ling Hu Chong beberapa saat dengan mata mabuk, dan bertanya, apakah kamu tahu cara menggambar? Kamu bisa menggunakan pedang. Apa arti dari dua kalimat ini? Ling Hu Chong melihat bahwa dia sedang memegang cangkir hijau zamrud di tangannya, dan mencium aroma anggur bunga pir di dalamnya. Tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Su Qianqiu di perahu di Sungai Kuning, dan berkata, puisi, Hanzhou Si De, dari Bai Letian Wang, melanjutkan, lengan merah menenun sutra dan membual daun kesemek, dan bendera hijau menjual anggur untuk memanfaatkan bunga pir. Meminum anggur bunga pir harus disajikan dalam cangkir zamrud, dan keempat master memang ahli minum yang hebat. Dia belum membaca banyak buku, puisi dan lagu apapun Fu, saya tidak mengerti sama sekali. Tetapi pada dasarnya saya pintar, tetapi saya memiliki bakat untuk mengingat apa yang dikatakan orang lain, jadi saya baru saja menyalin kata-kata Su Qianqiu. Ketika Dan Qing Sheng mendengar ini, matanya terbuka lebar, dan tiba-tiba dia memeluk Ling Hu Chong, dan berteriak, "Aha, teman baikku ada di sini. Ayo, minum 300 cangkir darinya. Kakak Feng, lelaki tua ini baik pada anggur dan lukisan, pedang bagus, dikenal sebagai 3 terbaik. Di antara 3 terbaik, anggur adalah yang pertama, diikuti oleh dancing, dan yang terakhir dari pedang." Ling Hu Chong sangat gembira, berpikir, saya tidak tahu apa-apa tentang dancing. Saya datang ke sini untuk mencari perawatan medis, jadi saya tidak bisa membandingkan dengan orang lain. Mari kita mulai dengan pedang. Minum, tapi itu yang Anda inginkan. Segera mengikuti Dan Qing Sheng dan berjalan ke dalam, diikuti oleh Xiang Wentian dan Si Ling Wei. Pergi melalui koridor dan datang ke kamar pertama di barat. Tirai pintu diangkat, dan ada bau anggur yang menyengat. Ling Hu Chong kecanduan alkohol sejak kecil, tetapi majikan dan majikannya tidak memberinya banyak uang saku. Dia minum arak kapanpun dia bisa, dan dia tidak diperbolehkan untuk memilih suka dan tidak suka. Sejak dia mendengarkan pria bambu hijau berbicara tentang anggur di loyang, dia harus menunjukkan kepadanya berbagai hal. Semua jenis anggur berkualitas. Pertama-tama memiliki sifat yang mirip, dan kedua, mereka telah diajar oleh guru-guru terkenal, dan sejak itu mereka menjadi sangat pandai menghargai mereka. Begitu mereka mencium aroma anggur ini, mereka berkata, ya, ini anggur Ventua Samotou. Nah, anggur Baikau ini sedikit lebih mahal. Sudah 75 tahun, dan itu anggur monyet bahkan lebih langka. Dia mencium aroma anggur monyet, dan langsung teringat pada Lu Deyu, saudara junior ke-6, dan tidak bisa menahan perasaan masam. Dan Xing tertawa keras dengan tangan terkepal, dan berteriak, hebat, luar biasa. Begitu saudara Feng memasuki ruang anggur saya, dia melaporkan 3 minuman paling terkenal yang saya miliki. Anda benar-benar master terkenal, luar biasa. Luar biasa. Ling Hu Chong melihat ruangan itu penuh dengan barang-barang yang indah, ada guci anggur, botol anggur, labu anggur, dan gelas anggur di mana-mana, dan dia berkata, lansia memiliki lebih dari 3 jenis anggur terkenal. Merah Putri Shaoxing ini pasti yang terbaik, dan anggur-anggur dari Turpan di wilayah barat ini adalah anggur 4 kukus dan 4 anggur yang tidak ada duanya di dunia ini. Dan Qing Sheng terkejut dan senang, dan bertanya, Turpan saya 4 kukus dan arak anggur 4 kukus disegel dalam tong kayu, bagaimana saya bisa mencium baunya? Ling Hu Chong tersenyum berkata, arak yang enak ini, meskipun tersembunyi di ruang bawah tanah beberapa meter di bawah tanah, tidak dapat menyembunyikan aromanya. Dan Qing Sheng berteriak, ayo, mari kita minum anggur-anggur yang sudah dikukus dan diisi 4 ini. Dia memindahkan tong kayu besar dari sudut ruangan. Tong kayu itu sangat tua hingga berwarna hitam,
dan ada banyak karakter yang ditulis di wilayah barat di atasnya. Dan King Sheng memegang gabus itu dan dengan lembut menariknya keluar, dan segera ruangan itu dipenuhi dengan aroma anggur. Si Ling Wei tidak pernah menyentuh bibirnya dengan alkohol, dan mencium bau alkohol yang kuat, dia tidak bisa menahan perasaan mabuk. Dan King Sheng melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, kamu keluar, jangan mabuk. Dia meletakkan 3 gelas anggur berdampingan, mengambil tong dan menuangkannya ke dalam gelas. Anggur gamboge itu seperti lemak, dan anggurnya lebih tinggi dari tepi cangkir, karena anggurnya kental dan sepertinya mengandung gelatin, tetapi tidak meluap sama sekali. Ling Hu Chong bersorak dalam hati, silat orang ini sangat bagus. Dia memeluk tong kayu besar yang berisi 100 kati ini dan menuangkan arak ke dalam gelas arak kecil, tetapi dia berhenti bersamaan. Itu benar-benar tidak mungkin, dan King Sheng menahannya tong kayu di bawah dadanya. Bab 209, dia mengangkat gelasnya dengan tangan kirinya dan berkata, tolong. Dia menatap wajah Ling Hu Chong untuk melihat ekspresinya setelah mencicipi arak. Ling Hu Chong mengangkat gelasnya dan meminum setengahnya, membedakan rasanya dengan keras, tetapi wajahnya tertutup bedak tebal, dia terlihat acuh tak acuh, seolah-olah dia tidak terlalu menyukainya. Dan King Sheng tampak gelisah, seolah-olah dia takut penikmat anggur akan menganggap tong anggurnya tidak istimewa. Ling Hu Chong menutup matanya sejenak, membukanya, dan berkata, aneh. Dan King Sheng bertanya, apa yang aneh? Dengan gembira, dia berkata, yang kamu tanyakan adalah, Ling Hu Chong berkata, junior ini hanya minum anggur ini sekali di kota Loyang. Meskipun sangat lembut, rasanya sedikit asam. Menurut negara anggur para pendahulu mengatakan bahwa itu karena benjolan di sepanjang jalan ketika itu diangkut. Anggur kuat anggur Turpan yang dikukus dan diseduh 4 ini, semakin banyak dipindahkan, semakin baik jadinya. Jaraknya puluhan ribu mil dari Turpan ke Hangzhou. Tapi anggur ini, senior, sama sekali tidak asam rasa, ini. Dan King Sheng tertawa terbahak-bahak, dan berkata, ini rahasiaku. Apakah kamu ingin tahu rahasia pertukaran itu? Ling Hu Chong menggelengkan kepalanya dan berkata, junior ini puas mencicipi anggur ini. Tetapi senior tidak berani bertanya lebih banyak tentang rahasianya. Dan King Sheng berkata, minumlah. Setelah menuangkan 3 gelas lagi, melihat Ling Hu Chong tidak menanyakan rahasianya, dia tidak dapat menahan rasa gatalnya, dan berkata, sebenarnya, tidak mengherankan jika rahasianya tidak berharga. Mengetahui bahwa semakin dia tidak ingin mendengarnya, semakin dia ingin mengatakannya, dia buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, senior, jangan katakan itu, ketiga jurus pedangmu ini pasti tidak sepele. Rahasia yang diperoleh dengan harga yang begitu mahal, generasi muda mempelajarinya dengan mudah pergi, bagaimana Anda bisa merasa nyaman? Seperti kata pepatah, Anda tidak mendapatkan imbalan tanpa prestasi. Dan King Sheng berkata, Anda minum dengan saya, dan Anda dapat memberitahu asal anggur ini, yang merupakan penghargaan besar. Anda harus mendengarkan rahasia ini. Ling Hu Chong berkata, generasi muda diterima oleh senior dan diberikan anggur terbaik. Saya sudah sangat berterima kasih. Bagaimana bisa? Dan King Sheng berkata, saya bersedia mengatakan, Anda hanya mendengarkan. Xiang Wentian membujuk, 4 pemiliknya sangat baik, saudara Feng tidak perlu menolak. Dan Xing berkata, ya, sambil tersenyum Mimi berkata, aku akan mengujimu lagi. Apakah kamu tahu berapa umur arak ini? Ling Hu Chong memasukkan arak ke dalam gelas setelah meminumnya hingga kering. Setelah lama mengamati rasanya, dia berkata, ada hal lain yang aneh tentang anggur ini. Sepertinya sudah berumur 120 tahun, dan sepertinya baru berumur 12 atau 3 tahun. Ada yang lama di yang baru, dan yang baru di yang lama, yang berumur lebih dari 100 tahun. Anggur berkualitas ini memiliki rasa yang unik. Xiang Wentian sedikit mengernyit, dan berkata dalam hatinya, ini memalukan. Perbedaan antara 120 tahun dan 123 tahun lebih dari 100 tahun, bagaimana mereka bisa dibandingkan? Dia takut dan King akan lahir. Mendengar ketidaksenangan itu, dia melihat lelaki tua itu tertawa terbahak-bahak, dengan janggutnya diluruskan, dan dia berkata sambil tersenyum, saudaraku yang baik, kamu adalah benar-benar kuat. Ini adalah rahasia saya. Izinkan saya memberitahu Anda, pendekar pedang wilayah Barat Mohua RC mengirimi saya 10 barel anggur halus Turpan berusia 120 tahun, dikukus 3 kali dan diseduh 3 kali, dan membawanya ke Hangzhou pada 5 kuda dawan liang. Menghitung dengan jari Anda,
itu tepat 12,5 tahun yang lalu anggur yang baik ini telah menempuh jarak ribuan mil tanpa asam, dan ada sesuatu yang baru dalam rasa anggur itu, dan ada sesuatu yang lama di dalamnya, yang baru, begitulah adanya. Xiang Wentian dan Ling Hu Chong bertepuk tangan bersama. Berkata, jadi begitulah adanya. Ling Hu Chong berkata, perlu menukar 10 jurus ilmu pedang untuk menyeduh arak sebagus itu. Senior hanya menggunakan 3 jurus untuk menukarnya, yang merupakan keuntungan besar. Tapi saya kira 3 gerakan pedang senior sangat indah, dan mereka lebih dari 10 gerakan. Xiang Wentian berpikir dalam hati, ilmu pedang kakakku sangat indah, dan kefasihannya juga sangat fasih. Ia tidak tahu bahwa Ling Hu Chong selalu pandai berkata-kata, dan seringkali dimarahi Yue Bukun karena terlalu fasih. Dan King Sheng bahkan lebih gembira, dan berkata, saudaraku benar-benar orang kepercayaanku. Pada saat itu, kakak laki-laki tertua dan ketiga mengeluh bahwa aku menukar jurus pedang dengan anggur, yang membuat tipuan dataran tengahku menyebar ke wilayah barat. Meskipun saudara laki-laki kedua saya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa, saya khawatir dia tidak berpikir demikian. Hanya saudara laki-laki saya yang mengerti bahwa saya telah memanfaatkannya. Ayo minum lagi. Dia melihat bahwa Xiang Wentian jelas tidak tahu cara minumnya, jadi dia tidak terlalu memperhatikannya. Ling Hu Chong minum secangkir lagi dan berkata, Si Zhuangzu, ada cara lain untuk meminum arak ini, tapi sayangnya tidak bisa dilakukan sekarang. Dan King Sheng buru-buru bertanya, bagaimana cara meminumnya? Mengapa tidak bisa? Selesai. Ling Hu Chong berkata, Turpan itu adalah tempat terpanas di dunia. Saya mendengar bahwa ketika Guru Xuanzang pergi ke Tianzhu untuk mempelajari kitab suci Buddha, dia melewati gunung api, dan itu adalah Turpan. Dan King Sheng berkata, ya, tempat itu sangat panas. Di musim panas, Anda bisa berendam di dalamnya sepanjang hari. Di ember air dingin, masih sulit untuk bertahan, tetapi di musim dingin, sangat dingin. Karena itulah anggur diproduksi berbeda. Ling Hu Chong berkata, ketika generasi muda minum anggur ini di kota Loyang, masih dingin. Senior Liquor Country membawa sepotong besar es dan menaruh gelas anggur di atas es. Setelah anggur dingin, itu akan memiliki rasa yang berbeda. Sekarang ini adalah awal musim panas, dan rasa aneh dari anggur dingin ini tidak akan lagi terasa. Dan King Sheng berkata, ketika saya berada di wilayah barat, kebetulan musim panas, dan Namo Huarshe juga mengatakan keindahan anggur dingin. Saudaraku, itu mudah, kamu tinggal bersamaku selama lebih dari setengah tahun, dan di musim dingin, mari kita cicipi bersama. Dia berhenti, mengerutkan kening dan berkata, hanya saja orang harus menunggu begitu lama, itu benar-benar menyayat hati. Xiang Wentian berkata, sayang sekali tidak ada yang namanya Ice Palm dan Yin Wind Claw di daerah Jiangnan. Seorang ahli Yin Kung Fu murni, sebaliknya. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Dan Xing berseru dengan gembira, ya, ya. Sambil meletakkan tong anggur, dia berjalan keluar dengan penuh semangat. Ling Hu Chong memandang ke arah Wentian dengan penuh kecurigaan. Xiang Wentian tersenyum dan tetap diam. Tidak lama kemudian, Dan King Sheng menarik masuk seorang lelaki tua yang sangat tinggi dan kurus dengan pakaian hitam, dan berkata, kakak kedua, aku butuh bantuanmu kali ini. Ling Hu Chong melihat bahwa lelaki ini memiliki wajah yang tampan, tetapi wajahnya pucat, dan dia sepertinya dengan penampilan zombie. Orang-orang merasa merinding saat melihatnya. Dan King Sheng memperkenalkan mereka berdua. Ternyata lelaki tua itu adalah Hei Heizi, pemilik kedua Mei Zhuang. Rambutnya sangat hitam dan kulitnya sangat putih. Hei Heizi berkata dengan dingin, apa yang bisa kulakukan untukmu? Dan King berkata, tolong tunjukkan padaku bagaimana mengubah air menjadi es, dan tunjukkan padaku, teman baikku. Hei Heizi memutar mata hitam dan putihnya yang aneh, dan berkata dengan dingin, trik kecil, apa gunanya? Tidak ada yang membuat para ahli besar tertawa. Dan King Sheng berkata, kakak kedua, sejujurnya, Saudara Feng berkata, itu menarik untuk minum anggur turpan dingin. Di mana saya bisa menemukan es di hari yang panas ini? Hei Heizi berkata, anggur ini sangat harum, mengapa harus dingin? Ling Hu Chong berkata, turpan adalah tempat yang panas. Dan King Sheng berkata, ya, terlalu panas. Ling Hu Chong berkata, meskipun anggur lokal bagus, tapi agak panas. Dan King Sheng berkata, ya, tentu saja. Ling Hu Chong berkata, panas ini telah dibawa ke dalam anggur. Setelah 100 tahun, meskipun telah sangat berkurang,
ada sedikit rasa pedas, yang tidak bisa dihindari. Dan King Sheng berkata, ini luar biasa, ini luar biasa. Jika saya tidak mengatakannya, saya tetap mengatakan ya ketika saya sedang mengukus arak, apinya terlalu panas, tetapi saya menyalahkan juru masak kekaisaran. Ling Hu Chong bertanya, apa juru masak kekaisaran? Dan King berkata sambil tersenyum, saya khawatir panasnya tidak tepat saat mengukus anggur, dan saya akan merusak 10 barel anggur berkualitas di istana kekaisaran Beijing. Juru masak kekaisaran dari lelaki tua kaisar ditangkap untuk membuat api dan mengukus anggur. Hei Heizi menggelengkan kepalanya dan berkata, ini benar-benar masalah besar. Xiang Wentian berkata, begitulah. Jika itu pahlawan biasa, berapa lama untuk minum anggur ini? Beberapa rasa pedas baik-baik saja. Tetapi master kedua dan keempat hidup dalam pengasingan di samping danau barat yang indah. Mereka sangat mulia, dan mereka sangat berbeda dari orang-orang kasar dalam seni bela diri. Setelah anggur didinginkan dan amarahnya dihilangkan, itu akan sama baiknya seperti itu. Identitas kedua master itu cocok. Ini seperti bermain catur, berjuang keras, itu catur tingkat 9, tetapi peringkat pertama dan kedua Gao Qi sedang duduk dalam keadaan ekstasi. Hitam dan White memutar matanya dengan aneh, dan meraihnya. Dari bahunya, dia bertanya dengan mendesak, apakah kamu tahu cara bermain catur? Xiang Wentian berkata, saya paling suka bermain catur dalam hidup saya, tetapi sayangnya bakat saya terbatas dan kemampuan saya terbatas. Kemampuan catur tidak tinggi, jadi saya melakukan perjalanan ke seluruh sungai, utara dan selatan, dan naik turun Sungai Kuning, mencari rekor catur. Selama 30 tahun, selama berabad-abad, saya ingat banyak permainan terkenal di dada saya. Hei Heizi buru-buru bertanya, permainan terkenal apa yang kamu ingat? Xiang Wentian berkata, misalnya, permainan catur yang dilihat Wang Zi ketika dia bertemu peri di Gunung Lanke, dan permainan catur yang dimainkan Liu Zongfu ketika dia bertemu peri di Gunung Lisan. Permainan catur, pertandingan antara Wang Jixin dan ibu mertua serta menantu dari peri rubah. Sebelum dia selesai berbicara, Zi hitam putih menggelengkan kepalanya lagi dan lagi sambil berkata, bagaimana mitos-mitos ini bisa dipercaya? Bagaimana bisa ada catatan catur yang nyata? Bab 210. Xiang Wentian berkata, pada awal dinasti Xia, saya juga mengatakan bahwa ini adalah cerita yang dibuat oleh orang-orang baik. Tetapi 25 tahun yang lalu, saya melihat peta permainan antara Liu Zongfu dan Nenek Abadi Lisan, dan itu adalah benar-benar di luar kemampuan orang biasa di dunia. Saya sangat bertekad, saya percaya itu bukan kebohongan. Apakah ada sesuatu yang baik dengan cara ini, senior? Dan King Sheng tertawa terbahak-bahak, dan janggutnya berkibar lagi. Xiang Wentian bertanya, bagaimana senior tertawa? Dan Xing berkata, tanyakan pada saudara laki-laki kedua saya apakah dia suka bermain catur. Hahaha, nama saudara laki-laki kedua saya adalah hitam putih, apakah menurut Anda dia suka bermain catur? Kakak kedua cintaku catur seperti kecintaan saya pada anggur. Xiang Wentian berkata, saya berbicara omong kosong, ini benar-benar tipuan kelas, pemilik kedua tidak dapat disalahkan. Hei Heizi berkata, Anda benar-benar telah melihat Liu Zongfu bermain catur dengan nenek peri peta lisan. Saya telah melihat catatan ini di catatan para pendahulu, mengatakan bahwa Liu Zongfu adalah pemain nasional pada saat itu, tetapi dia dikalahkan oleh seorang wanita tua pedesaan di kaki Gunung Lisan, dan dia memuntahkan darah beberapa kali. Permainan ini disebut hematemesis. Mungkinkah ada permainan hematemesis spektrum seperti itu? Ketika pertama kali memasuki ruangan, ekspresinya acuh tak acuh, tetapi sekarang dia sangat bersemangat. Xiang Wentian berkata, 25 tahun yang lalu, saya melihatnya di sebuah rumah tua dari keluarga bangsawan di Chengdu, Sichuan, hanya karena putaran ini terlalu mendebarkan, meskipun 25 tahun kemudian, semuanya 112 gerakan, saya masih ingat mereka. Hitam dan putih Zi berkata, total 112 gerakan. Anda dapat membalikkannya dan menunjukkan kepada saya. Ayo, datang ke ruang catur saya dan atur permainan. Dan King Sheng meregangkan tubuh keluar tangannya, dia menghentikannya dan berkata, tunggu sebentar. Kakak kedua, jika Anda tidak membuat es untuk saya, Anda tidak akan membiarkan saya pergi tanpa mengatakan apa-apa. Saat dia berbicara, dia memegang baskom porselen putih, yang diisi dengan air bersih. Hei Heizi menghela nafas, keempat bersaudara itu memiliki idiot mereka sendiri, dan itu juga disebut ketidakberdayaan.
Dia mengulurkan jari telunjuk kanannya dan memasukkannya ke dalam baskom porselen. Sesaat, jejak udara putih melayang di permukaan air, dan setelah beberapa saat, lapisan embun beku terbentuk di tepi cekungan porselen, dan bersama dengan permukaan air, potongan es tipis terbentuk, dan es menjadi lebih tebal dan lebih tebal, air jernih berubah menjadi es. Baik Xiang Wentian maupun Ling Hu Chong bertepuk tangan dengan keras. Xiang Wentian berkata, "Kung Fu, jari angin hitam, ini, saya mendengar bahwa seni bela diri telah lama hilang, tetapi ternyata pemilik kedua." Dan King Sheng buru-buru berkata, "Ini bukan jari angin hitam, itu disebut jari Xuantian, sangat berbeda dari Kung Fu yang mendominasi jari angin hitam." Sambil berbicara, dia meletakkan 4 gelas anggur di atas es dan menuangkan anggur ke dalamnya, dan segera ada jejak gas putih di permukaan anggur. Ling Hu Chong berkata, "Oke." Dan King Sheng mengambil gelas anggur dan meminumnya. Dia merasa kental dan lembut tanpa bau aneh, dan menambahkan rasa sejuk yang menyegarkan. Dia memuji dengan keras, "Hebat. Anggur saya diseduh dengan baik." "Saudaraku," Feng mencicipinya. "Bagus sekali, kakak laki-laki kedua membuat es yang enak. Bagaimana denganmu?" Xiang Wentian tersenyum dan berkata, "Kamu berada di samping pasangan yang baik." Dan King Sheng menuangkan 4 gelas anggur lagi. Dia tidak sabar, dan bertanya. Dia meletakkan mangkuk es di atas gelas anggur, dan berkata, "Udara dingin turun dari atas, dan udara es turun lebih cepat." Ling Hu Chong berkata, "Meskipun udara es turun dengan cepat, tetapi dengan cara ini, segelas anggur akan mengalir dari atas ke bawah. Sedingin bagian bawah, itu bukan kelas atas. Seperti udara es yang merembes dari bawah, akan ada lapisan hangat dan dingin dalam anggur, dan Anda dapat dengan hati-hati membedakan perbedaan bau setiap lapisan." Dan King Sheng mendengar bahwa dia mencicipi anggur dengan sangat indah, membedakan seluk-beluknya. "Saya sangat senang," sambil mengagumi, mencoba minum sesuai dengan hukum, dan dengan hati-hati membedakan rasa anggurnya, dan ada sedikit perbedaan. Hei Heizi minum anggur dengan santai, mengabaikan rasa anggur, meraih tangan Xiang Wentian, dan berkata, "Pergi, pergi. Tunjukkan hematemesis spektrum, Liu Zongfu." Xiang Wentian menarik lengan baju Ling Hu Chong. Ling Hu Chong mengerti, dan berkata, "Aku akan pergi dan melihat-lihat juga." Dan King Sheng berkata, "Apa bagusnya? Sebaiknya aku minum di sini bersamamu." Ling Hu Chong berkata, "Ayo minum sambil menonton catur." Hei Heizi dan Xiang Wentian pergi. Dan King merasa tidak berdaya, jadi dia tidak punya pilihan selain mengikuti tong anggur besar ke ruang catur. Saya melihat sebuah ruangan besar, kecuali meja batu dan 2 kursi empuk. Tidak ada yang kosong. Meja batu itu diukir dengan 19 gerakan catur secara vertikal dan horizontal baisi. Selain beberapa kursi dan bidak catur, tidak ada benda lain di ruang catur ini, agar tidak mengganggu konsentrasi pemain. Xiang Wentian berjalan ke meja batu, meletakkan bidak caturnya di 4 sudut papan catur, Ping, Sang, Go, dan Enter, diikuti dengan menempatkan bidak putih di jalan Pingbu, ke-6 dan ke-3, lalu sepotong di jalan Jiusan untuk bintik matahari, letakkan batu putih di jalan Liuwu, dan letakkan batu hitam di jalan Jiuwu, sehingga Anda tidak menempatkan batu apapun, dan kecepatannya melambat secara bertahap. Hitam dan putih bertarung sengit sejak awal, dan tidak ada yang tersisa di tengah. Hitam dan putih hanya bisa melihat keringat mengalir di dahi mereka. Ling Hu Chong diam-diam bertanya-tanya, melihat seberapa kuat kekuatan batinnya ketika dia mengubah air menjadi es dengan jari Xuantian. Dia tidak peduli pada saat itu, bermain catur hanyalah jalan kecil, tetapi dia berkeringat deras ketika melihat itu, kekacauan. Orang ini terobsesi dengan catur. Xiang Wentian mungkin memilih kelemahannya untuk menyerang. Dia berpikir lagi, apa hubungan dokter terkenal itu dengan mereka? Melihat langkah ke-66 Xiang Wentian, bidak hitam dan putih tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apa langkah selanjutnya? Xiang Wentian tersenyum dan berkata, "Ini poin kuncinya. Menurut pendapat pemilik kedua, apa yang harus kita lakukan?" Hei Heizi merenung lama, dan merenungkan, apakah ini tidak benar merusaknya, tidak benar meratakannya. Ini. Memegang sepotong putih di tangannya, dia mengetuknya dengan ringan di atas meja batu, sampai waktunya makan, tapi dia tidak bisa meletakkannya. Masuk ke permainan catur. Pada saat ini, dan King Sheng dan Ling Hu Chong masing-masing telah meminum 17 atau 8 gelas arak anggur yang kuat. Melihat wajah Hei Heizi berubah semakin hijau, dan King Sheng berkata, "Saudara Tong,
ini adalah spektrum muntah darah. Apakah Anda benar-benar ingin saudara kedua saya ingin muntah darah? Katakan apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Petik 2. Xiang Wentian berkata, oke. Putra ke-67, saya di sini. Jadi dia membuat seorang putra di jalan Qixi, atas. Dengan jentikan, bola hitam putih itu menamparkan paha dengan keras, dan berteriak, oke, karena tidak ada yang bagus untuk dimainkan di sana, yang terbaik adalah lepas landas dulu dan lempar, langkah ini sangat bagus. Bacalah. Petik 2. Xiang Wentian tersenyum dan berkata, pekerjaan Liu Zongfu secara alami luar biasa, tetapi itu hanya permainan yang luar biasa dari para pemain nasional dunia. Dibandingkan dengan pekerjaan peri nenek perilisan, itu jauh lebih rendah. Hei Heizi buru-buru bertanya, jadi apa tentang karya abadi nenek lisan? Xiang Wentian berkata, tuan kedua mungkin ingin memikirkannya. Hei Heizi berpikir lama, tetapi merasa bahwa situasinya tidak menguntungkan, dan sulit untuk kembali. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, ini adalah karya yang abadi. Bagaimana orang biasa dari generasi saya mengetahuinya? Saudara Tong, Anda tidak perlu licik. Xiang Wentian tersenyum dan berkata, ini adalah trik yang cerdas, hanya dewa dapat mengetahuinya. Melihat penolakan Xiang Wentian untuk memberitahu saya tentang permainan catur ini, pikiran pihak lain sangat menjengkelkan. Dia berharap bahwa dia pasti memiliki sesuatu untuk ditanyakan, jadi dia berkata, saudara Tong, beritahu saya tentang permainan catur ini. Dengar, aku tidak akan mendengarkanmu dengan sia-sia. Ling Hu Chong berpikir dalam hati, mungkinkah kakak tertua Xiang tahu bahwa kemampuan magis, Xuan Tianxi, tuan villa kedua dapat menyembuhkan penyakitku. Jadi dia berputar-putar untuk memohon padanya. Xiang Wentian mengangkat kepalanya, tertawa, dan berkata, saudaraku He Feng, aku tidak punya apa-apa untuk diminta dari 4 tuan. Kata-kata tuan kedua membuatku memandang rendah kita berdua. Petik 2. Hei Heizi membungkuk dalam-dalam, dan berkata, aku membuat kesalahan, terima kasih di sini. Xiang Wentian dan Ling Hu Chong membalas memberi hormat. Xiang Wentian berkata, kami berdua datang ke Meizuang untuk bertaruh dengan 4 pemilik. Hei Heizi dan King Sheng bertanya serempak, taruhan. Taruhan macam apa? Xiang Wentian berkata, saya yakin tidak satu di Meizuang bisa mengalahkan saudara Feng ini dalam hal ilmu pedang. Hei Heizi dan King Sheng menoleh untuk melihat Ling Hu Chong. Hitam dan putih Zi tampak acuh tak acuh, tidak berkomitmen. Tapi King Sheng tertawa keras dan berkata, taruhan apa yang kamu pertaruhkan? Buka, dan ada 2 gulungan di dalamnya. Dia membuka gulungan, dan itu adalah gambar yang sangat tua dengan salib tertulis di sudut kanan atas, peta perjalanan Gunung Fan Zhong Lixi dinasti Song Utara. Bersambung.